Semua kita yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh sama-sama menaikkan pujian ini. Kita mohon biasa Tuhan itu baik, boleh bersama dengan diri kita
Mari sama-sama kita siapkan hati itu. Firman Tuhan seperti ini, Engkau selalu menolong setiap hidup kami. Selalu
Kami bersyukur Bapa, Engkau Allah yang baik bagi kami. Setiap musibah kami Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami mau Tuhan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu, kepada kedaulatan Tuhan. Apapun yang Engkau rencanakan dalam hidup kami mau terima dengan sukacita Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau senantiasa merancangkan yang baik bagi kami. Mungkin mata manusia kami tidak melihat keadaan kami saat ini buruk menurut kami Tuhan, tapi Engkau mengatakan itu baik bagi kami Tuhan. Biarlah kami percaya penuh kepada Tuhan, karena hidup kami ini adalah hidup yang anugerah Tuhan yang sudah Kau tebus dengan darah-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu, dan Engkaulah yang berdaulat dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menuntun kami Tuhan, melewati jalan-jalan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Biarlah kami tetap bersyukur Tuhan, dan kami mau mengatakan senantiasa bahwa Engkau baik, selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kami tetap teguh di hadapan-Mu. Tuhan memberkati ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Mereka mencari Engkau, biarlah Engkau memuaskan mereka dahaga dan kelaparan mereka akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau buka mata rohani kami untuk mendengarkan firman, dan kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi teman-teman yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan menyertai mereka, Tuhan bungkus di kuasa dan ruti bahkan di tempat ini dengan selamat. Kami semua Tuhan, kami diberkati, dan kami mau buka hati, pikiran, dan roh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman-Mu itu. Haleluya. Terus kami mengatakan amin. Silakan dulu. Terima kasih. Saya jadi grogi, saya tidak menyangka bahwa bisa memilih hadir pada hari ini. Terima kasih kehadiran ibu-ibu dari kelompok TB belum datang. Tapi hari ini saya akan membawakan firman pendek aja, karena kita jam 12 janji untuk adakan seminar ya. Nanti sebentar lagi petugas dari Kanker Indonesia akan datang. Jadi hari ini kita akan membahas kaya dalam Tuhan ya. Siapa kita semua sini yang menjadi kaya? Semua pasti mau menjadi kaya ya. Ya, tentunya kalau kaya itu kita punya segalanya. Kita punya kekuasaan untuk beli barang yang kita pengen, beli rumah, beli mobil mewah, beli apa aja yang kita mau ya. Semua bisa kita dapatkan dengan kekayaan kita. Tapi benarkah bahwa kekayaan itu bisa membeli apa aja? Ternyata tidak. Kenapa? Kekayaan tidak boleh beli apa? Tidak bisa beli apa? Tidak bisa beli tidur. Tidurnya itu banyak yang insomnia. Ternyata yang lebih banyak orang-orang kaya. Ya, orang kaya paling banyak insomnia. Tidur yang paling enak itu kita lihat kuli-kuli bangunan di pinggir jalan. Mereka tidur siang di mana aja, malah di pinggir got. Di pinggir got bisa tidur nyenyak. Coba, kalau kita di tempat tidur yang empuk, nggak bisa tidur. Orang kaya banyak minum konsumsi obat tidur. Coba aja jangan tanya si Adik itu, Purwanti, banyak teman-temannya yang insomnia. Ya, jadi kita nggak bisa beli apa aja, nggak bisa beli kesehatan. Kalau sakit, kemarin COVID, bisa beli nggak? Punya uang banyak kok? Tidak bisa. Masuk rumah sakit mau nyobok juga nggak bisa. Kalau keadaan darurat, kita tidak bisa lakukan apa. Bayar berapapun, tidak mungkin kita mengandalkan kekayaan kita. Ya, jadi kalau orang kaya itu lebih banyak susahnya sebenarnya. Kita lihat mereka punya banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Cukup aja kita cuma bisa makan 3 kali sehari. Kebanyakan juga, nah malah muntah. Makanya Tuhan mengatakan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Makan juga cukup, jangan sekarang kekenyangan, belum air minum, sampai sudah ngap, harus minum obat lagi untuk merendahkan kekenyangan. Ya, jadi kalau makan juga ini sekarang ibu-ibu jangan terlalu kenyang, setengah kenyang, karena ada air minum lagi kita minum ya.
Jadi semuanya serba cukup. Kalau kebanyakan itu pasti muntah, ya. Jadi kalau kita punya segala sesuatu juga cukupkan. Kelebihannya apa tujuannya? Tuhan mau kita sebagai saluran berkat, harus disalurkan. Jangan terlalu banyak. Kalau sumbangan itu terlalu penuh, meluap, malah peralonnya bisa pecah, ya. Jadi di dalam Alkitab juga ada contoh yang Tuhan kasih, ya. Kita lihat ada dua orang yang berselisih tentang harta warisan. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kita lihatlah di dalam Lukas 12 ayat 14, ya. Lukas 12 ayat 14. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus, ya, supaya menasihati saudaranya mau berbagi harta warisan. Ya, Lukas 12 ayat 14 mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Masalah warisan ini sangat sering terjadi. Tanya aja Pak Jaswin, ya, pengacara, dia ngurus apa? Warisan banyak, ya. Orang konflik karena warisan. Kita punya pasti ada saudara-saudara kita, kalau bapaknya sudah, orang tua sudah meninggal, berantem deh saudara. Malah kemarin kita yang viral di TikTok, apa ya, anak mensomasi ibu kandungnya, ya, mensomasi ibu kandungnya. Berapa M tuh? Berapa 100 M kalau saya nggak salah, ya. Akhirnya diwawancara, anaknya sakit hati terhadap orang tua kandungnya, ibu kandungnya, karena dia tidak adil. Dia merasa bahwa dia punya hak bagiannya lebih banyak. Jadi malah ada yang saling bunuh, ya, ada yang saling bunuh karena harta warisan, ketamakan. Tuhan mengatakan di dalam Lukas 12 ayat 15, ya. Lukas 12 ayat 15. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Sebab kekayaan materi belum tentu menjadikan hidup yang penuh. Hidup yang penuh itu apa? Hidup yang puas, ya. Hidup yang bersyukur, bisa bersyukur terhadap apa yang kita punya, ya. Banyak dari kita itu ada orang kaya. Kenapa saya biasa berpikir, Tuhan, kok ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali, kenapa kita ada di tengah-tengah ini? Itu semua Tuhan sudah atur, sudah punya bagian masing-masing, ya. Jadi jangan iri lihat orang-orang yang lebih kaya. Mungkin Tuhan kasih dia kesempatan untuk menjadi kaya, ya. Tapi kalau kita semua tahu kebenaran firman Tuhan, ukuran kekayaan di mata Tuhan itu beda, bukan ukuran materi. Tapi kalau manusia selalu lihat, mau dia dipuji, ya, melihat mau memamerkan kekayaan di mata manusia, tapi bukan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Jadi kalau Tuhan lihat ini, si Reni mungkin kaya, lebih kaya dari sini. Karena mata Tuhan itu beda. Apa yang menjadi ukuran Tuhan bahwa kita kaya di dalam Tuhan? Mungkin saja kita nggak punya apa-apa, hidup pas-pas, tapi kita kaya di mata Tuhan. Kita ingat bahwa waktu di dalam ayat suci ada janda miskin memberikan cuma 5 peser, tapi Tuhan mengatakan apa? Dia jauh lebih banyak memberikan daripada orang-orang kaya ini, karena dia memberikan dari kekurangannya. Sementara orang kaya punya banyak, punya segala, dia cuma memberi sedikit, tidak ada efek apa-apa bagi dia, bagi orang kaya. Kita pun begitu, ya. Jadi ada lagi Yesus bercerita mengenai perumpamaan, ada seorang kaya yang begitu terobsesi dengan kekayaannya sampai dia berpikir, aduh, bagaimana ya mengamankan kekayaanku ini? Senantiasa, apakah saya harus beli gudang untuk menimbun segala padi yang dia ini? Begitupun kita sekarang, ya, banyak orang kaya itu lebih pusing karena mereka pikir gimana ya cara mengamankan supaya kekayaan saya tidak kurang. Biasa orang kaya pikir begitu. Diambil dikit, merasa, aduh, saya nggak mau
tidak mau kurang daripada yang sudah ada sekarang ini. Kalau bisa bertambah, ya. Makanya orang kaya biasa menggencet orang miskin, tanahnya diambil, disengketa, karena mau lebih banyak. Sementara kita orang miskin jadi terjepit, ya. Banyak dari kita orang-orang kaya pikirannya begitu. Mereka lebih tamak, karena kalau sudah dikasih banyak, mereka tidak puas, tidak pernah akan puas, ya. Kita pun begitu. Kadang-kadang kita pikir berdoa, Tuhan saya mau gaji sekian di usia saya sekian, sudah dapat dari situ, tidak cukup, tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah cukup, kecuali kita di dalam Tuhan, hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, baru kita bisa ada rasa syukur, ada rasa puas. Kepuasan itu apa? Tidak dapat dibeli. Sesuatu yang gimana ya? Kalau orang tidak merasakan ada di dalam hadirat Tuhan, tidak ada kepenuhan di dalam hatinya. Ya, kadang-kadang orang tidak mengerti bagaimana sih orang ini kok berbeda, ya, berbeda jalan pikirannya terhadap orang-orang dunia. Karena mereka tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan yang melingkupi kita udah merasa puas, udah merasa gimana ya, hati kita meluap dengan sukacita, ya, itu ya. Jadi sebenarnya bisakah kita menjadi kaya? Apakah kaya itu dosa? Tidak sebenarnya. Kalau Tuhan mempercayakan kita kekayaan yang lebih, kita harus mengelolanya juga lebih. Tuhan lihat hati kita. Kalau hati kita tertuju selalu kepada Tuhan, tentunya kita mau jadi berkat bagi orang, ya. Tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, tapi kadang-kadang kalau banyak dulu susah terus senang, hatinya bisa berubah. Tadinya tekun mengikuti Tuhan, tapi setelah dikasih berkat yang lebih, hatinya sudah mulai berubah. Ya, banyak hamba Tuhan, saya tidak mengatakan di sini, banyak hamba Tuhan yang demikian. Dikasih berkat, dikasih pelayanan kecil, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi begitu pelayanannya banyak, jemaatnya banyak, hatinya mulai berubah. Tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi kepada kekayaan. Dia hidup mewah sendiri, pakai jam tangan mewah, mobil mewah, semua untuk dia memuaskan manusianya. Dia tidak memikirkan bahwa dia lupa bahwa dia adalah wakil Tuhan di dunia. Dia harus menjadi saluran berkat. Dia harus memikirkan jemaat yang susah, harus memikirkan gereja-gereja yang ada di pedalaman, harus berbagi, harus jadi saluran berkat. Dia harus hidup dari kecukupannya aja. Kalau memang dia harus pakai mobil biasa aja, kenapa harus pakai mobil mewah? Selisihnya kasih yang lain, masih banyak orang yang susah. Ingat bahwa dia adalah wakil Tuhan. Orang lihat dia ini cerminan Tuhan. Dia jangan mempermalukan Tuhan. Kita pun demikian, ya. Makanya kadang-kadang saya berpikir, ya mungkin berkat itu tidak Tuhan jebret semua. Tuhan punya kuasa untuk memberikan berkat berlimpah bagi kita. Tapi dia tahu kapasitas hati kita. Kapasitas hati kita harus kita jaga. Kalau kita kurang, makanya Tuhan kasih sedikit-sedikit. Kurang minta lagi, karena supaya dia jaga hati kita, supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Jadi jangan merasa, oh aduh saya miskin di dunia ini, saya tidak punya apa-apa. Kadang-kadang kita juga berpikir begitu, ya. Kadang-kadang ada kita punya simpanan di bank, punya cukup makan, cukup rumah, ditanya, itu saya tidak punya apa-apa, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Pikirannya berbeda lagi, ya. Selalu merasa kurang, merasa tidak punya apa-apa. Kita jangan berpikir kita punya. Tuhan mengatakan apa yang ada di tanganmu, syukurilah itu. Ya, Tuhan akan menggandakan apa yang ada di tangan kita. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, ya. Setiap hari Tuhan melimpahkan berkatnya bagi kita. Kita pun mengalami selalu diproses. Ada aja kekurangan. Setiap kali ada kekurangan Tuhan. Tapi percayalah, pada waktu yang tepat Tuhan pasti memberikan. Tidak pernah, dia mungkin, Tuhan juga mungkin tidak melimpahkan banyak, tapi dia memberi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, ya. Tidak mungkin dia melihat kita menderita, tidak mungkin, ya. Kalau kita punya Tuhan, ya berarti kita punya segalanya, kita tidak perlu khawatir. Tuhan itu sumber berkat, Tuhan itu punya segala-galanya, tinggal kita minta.
Yang penting kita jaga hati, jaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita dekat-dekat dengan sumber berkat itu. Makanya kalau jangan bilang kita tidak punya apa-apa lagi, kita punya Tuhan itu sudah cukup, malah lebih ya. Jadi kalau kita punya Tuhan berarti kita punya segalanya. Jadi apa sih yang menjadi ukuran bahwa kita itu kaya di dalam Tuhan? Apa yang menjadi ukuran? Yang pertama adalah menjadi orang kaya dalam kasih. Tuhan menuntut itu karena Tuhan adalah kasih. Makanya Dia menuntut kita supaya juga kita punya kasih seperti Kristus. Di dalam Markus 21 ayat 31. Ya, Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31 mengatakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menjadi orang kaya di dalam Tuhan, ukuran Tuhan, berarti kita dipanggil untuk menjadi kaya di dalam kasih. Karena Allah adalah kasih. Dia melimpah kasihnya. Dia mau juga supaya kita punya kasih dalam diri kita. Kita tahu bahwa kasih adalah inti ajaran dari Tuhan Yesus. Menjadi kaya dalam kasih artinya kita mampu mengasihi orang lain tanpa pamrih. Ya, kalau kita mengasihi terus kita harap, wah, kita kasih ini orang supaya besok-besok saya butuh dia, saya bisa dibantu. Nah, itu jangan punya pikiran begitu. Kita mengasihi, kita tanpa pamrih, jangan berpikir bahwa kita akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Ya, jadi kita harus memberi tanpa pamrih. Nah, jadi kita harus memberi kepada orang berarti kita mengumpulkan harta di surga. Karena Tuhan, kalau kita memberi, Tuhan tahu. Kita mengunjungi orang-orang yatim piatu, janda miskin, berarti kita menyimpan harta kita di surga. Ya, jangan lupa itu ya. Terus yang kedua adalah kaya di dalam iman. Ini Tuhan kasih kita iman. Tuhan mengatakan ada iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Tuhan menuntut iman kita supaya iman kita kuat. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang kaya juga orang kaya dalam Tuhan harus berarti kaya di dalam iman juga. Karena iman adalah fondasi kehidupan Kristen. Melalui iman, kita mampu menghadapi tantangan hidup kita. Bahwa kita disertai dan punya keyakinan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Di dalam kita beriman, itu memungkinkan supaya kita hidup teguh. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, sumber berkat kita. Kalau kita tidak punya iman, berarti kita lihat keadaan sedikit, kita susah dikit, kita mulai khawatir, akhirnya kita ambil jalan sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Kita mungkin cari orang pintar ataupun mungkin ada proyek yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan karena melanggar aturan, korupsi lah, atau ada pejabat-pejabat yang udahlah ini aja pencucian uang lah. Kita tahu bahwa itu tidak benar, tapi tetap kita lakukan karena kita dalam keadaan terjepit. Nah, itu berarti kita tidak punya iman kepada Tuhan. Ya, kalau kita punya iman, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan pasti menolong pada waktu yang tepat. Kalaupun kita yang terpuruk, Tuhan mengatakan kita tidak akan jatuh, tergeletak. Lihat aja, coba kita lihat si Sadrak, Mesak dan Abednego. Kemarin ada api unggun. Ya, kemarin kita retret, saya membayangkan Sadrak, Mesak dan Abednego itu api 7 kali lipat, jadi panas daripada yang biasa. Kita dekat-dekat aja udah panas. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego? Mereka punya iman yang kuat. Dia mengatakan, kalaupun Tuhan tidak menolong saya tahu Tuhan mampu menolong saya. Tapi kalau Tuhan menolong saya, puji Tuhan, saya tetap. Itulah iman yang sedemikian hebat. Kalau kita punya iman yang begitu, kita bisa memindahkan gunung. Tuhan mengatakan begitu kan, punya keyakinan teguh. Ya, jadi kalau kita punya iman yang teguh, kita tahu Tuhan pasti menolong. Segala-galanya adalah Tuhan.
Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Jika iman kita kuat, maka pengharapan kita pun sendirinya akan kuat. Kita selalu berharap kepada Tuhan. Jangan pernah harapan kita putus. Orang gampang meninggal, orang yang ada di dalam penyakit yang berat, kalau dia sudah tidak punya pengharapan, cepat sekali sudah game. Tapi kalau punya pengharapan, saya pasti sembuh, saya pasti. Akhirnya bisa bertahun-tahun. Ipar saya ini, adiknya, suami saya ya, itu menderita penyakit cancer ya, breast cancer, sudah diangkat 1. Dia ini ada kelainan hormonnya. Dari dulu kata dokter dia nggak boleh punya anak, tapi dia berdoa terus, akhirnya punya anak. Tapi belakangan dia ada cancer. Cancernya memang spesial ya. Katanya cancer itu ada 3 macam. Ada yang tipe A, B, C. Nah, cancernya ini 3-tiganya dia punya. Dia sudah berobat dan sampai sekarang dokter mengatakan bahwa dia umurnya cuma 6 bulan waktu itu, divonis 6 bulan. Ternyata sekarang sudah 11 tahun. Sudah 11 tahun. Ya. Dia berdoa terus. Itu karena kenapa? Dia punya pengharapan. Kalau tidak punya pengharapan dalam Tuhan, cepat itu penyakit akan menggolong, dia menguasai kita. Tapi punya pengharapan, kita melawan penyakit itu yang baik itu masuk. Dia sudah berobat kemana-mana, ke dokter Singapura, sampai dokter sini pun sudah angkat tangannya. Dia sampai ke Singapura, ada obat baru yang baru ditemukan di Singapura. Obat barunya katanya, mau nggak saya eksperimen kamu, karena ini sudah bagus oleh obat baru. Tapi dia tidak mau, dia tetap beriman. Saya tetap, sampai sekarang pun mukanya sehat. Dia sudah mengambil pengobatan macam-macam sampai ke Cina, ke Malaysia, minum jus. Setiap hari cuma minum jus 12 gelas, tidak makan apa-apa, tidak makan lemak, tidak makan apa. Kurus badannya, saya udahlah makan apa aja. Kamu tidak ada gizi juga, tidak ada pertahanan tubuh ya. Akhirnya sekarang makan, mukanya jadi bagus. Walaupun masih ya, kadang sudah kering, nanti dia ini lagi, basah lagi. Sampai itu kalau lihat keadaannya benar-benar kalau kita tidak punya Tuhan, udah harapan udah Tuhan saya menyerah. Tapi dia tidak pernah menyerah. Sedang kamu jangan menyerah, terus berharap sama Tuhan. Sampai detik terakhir pun kamu harus berharap sama Tuhan. Ya, toh kalau kita memang Tuhan mengatakan bahwa waktu kita sudah tiba, ya tetap kita bersuka cita ketemu Tuhan kok. Apa salahnya? Ya, jadi tidak ada ruginya. Ya. Yang ketiga ya, tadi pertama adalah kaya di dalam kasih. Tuhan mau supaya kita mengasihi. Yang kedua adalah kaya di dalam iman. Nah, yang ketiga adalah kaya dalam memberi. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 35 mengatakan, Kisah Rasul 20 ayat 35 mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi orang kaya itu tugasnya Tuhan kasih dia kekayaan supaya dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maunya Tuhan begitu. Kalau kita dipercayakan kekayaan yang lebih, kita harus sadar bahwa tugas kita di dunia ini untuk memberkati orang lain. Jangan dinikmati sendiri. Menikmati sendiri juga muntah. Ya, jangan cuma mau orang lain pamer kepada orang dunia bahwa kita ini kaya. Ya, walaupun Anda hidup biasa-biasa aja, ya makan cukup, tapi Tuhan melihat Anda ini kaya di dalam kasih, dalam memberi, punya iman yang kuat. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi Tuhan memanggil kita supaya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bukan hanya kaya materi, tapi juga kita membantu orang. Bukan cuma materi aja, bantu dengan duit, tapi perhatian kita, kita mendoakan orang. Terus kalau ada yang butuh, kita cari informasi, saya ada ini dokter ini bagus, kayak Ciali jadi duta kesehatan di rumah sakit Gading Kulit. Sudah terkenal Ibu Purwanti karena dia merekomendasikan kita semua ini pemakai BPJS Petronik. Ya, kemarin ada info, wah di rumah sakit
Gading Pluit kalau sekali datang ke dokter tidak pakai BPJS itu bisa 500.000, belum obat bisa 1 juta satu kali konsul. Tapi pakai BPJS, jadi kita akhirnya malas ke dokter, malas cek kesehatan. Kenapa? Biaya lagi, 1 kali sini 1 juta, belum obat. Akhirnya malas kontrol kesehatan. Bagi kita yang lansia ya, lansia kan perlu setiap bulan kontrol kesehatan karena ya penyakit regeneratif ya, diabetes, darah tinggi, kolesterol, itu tiap bulan konsumsi obat. Jadi melalui Ibu Purwati kita dapat info di Kelapa Gading. Jadinya di sana banyak orang gereja yang datang. Kita Kelapa Gading hampir semua itu BPJS, semua BPJS. Iya, jadi terkenal. Dia yang memperkenalkan dokter itu sudah kenal, suster semua sudah kenal Ibu Purwati. Tapi itu pun itu jalan Tuhan ya saya bilang. Ibu Purwati mengalami suaminya harus masuk ICU ya. Waktu itu ya benar dia melalui Ibu Purwati kita semua diberkati ya. Ibu Purwati waktu itu suaminya ke Gading Pluit ya. Tidak, dia belum tahu bahwa itu bisa pakai BPJS di sana ya. Dia harus masuk rumah sakit, mikir biaya berapa puluh juta, ya harus ini operasi itu. Waduh, kita sudah walaupun punya Tuhan tapi kita pasti juga sudah deg-degan. Ini duit dari mana? Masuk 1 kali ICU gesek dulu untuk uang jaminan 20 juta minimal ya, 20 juta. Akhirnya ada ini, waduh ternyata bisa pakai BPJS ya. Akhirnya pakai BPJS kita dapat dokter spesialis yang terbaik. Spesialis ganteng lagi. Ya ada satu dokter juga pendeta, dia tapi pendeta dari gereja Advent. Dia baik banget dokternya. Jadi kita semua termasuk Pak Yogi juga. Dia tahu apa pendeta. Jadi setiap bulan kita dikasih obat, tidak bayar sama sekali. Jatah obat minum yang obat rutin itu tidak perlu bayar ya, karena kita punya Tuhan menyediakan terbaik bagi kita. Ya, jadi saya tidak banyak-banyak lagi. Kita mau kaya di mata Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 hal, yaitu harus kaya dalam kasih, harus kaya di dalam iman. Iman kita harus kuat. Terus yang ketiga adalah harus kita menjadi sumber berkat, kaya dalam memberinya. Dengan demikian kita mengumpulkan harta di surga. Kata Tuhan dalam Matius 6 ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga mengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi mencari kekayaan materi itu tidak salah, tapi menjadi orang kaya di dalam Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak terjebak dalam penumpukan harta atau kekayaan duniawi untuk kita konsumsi sendiri. Kita harus konsumsi, kita harus menjadi berkat bagi orang lain ya. Jadi fokus kita adalah mengumpulkan harta kita di surga, karena lengan dan karat tidak merusakkannya ya. Kita mempersembahkan hidup kita kudus, dan pada akhirnya Tuhan mengatakan, engkau adalah hamba-Ku yang setia, mari masuklah di dalam kebahagiaan bersamaku di dalam surga ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi kaya dalam Tuhan ya? Kita harus memberi, kaya di dalam kasih, iman, dan kita menjadi orang yang murah hati, memberi ya. Ya, saya kira petugas dari itu sudah hadir ya. Jadi kita tahu bahwa pokok dari pembahasan kita hari ini kaya dalam Tuhan. Walaupun Anda, kita semua statusnya banyak yang bermacam-macam ya. Ada yang hidupnya rata-rata, ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi ukuran Tuhan itu satu, ada 3 hal. Kita harus kaya di dalam kasih. Kita harus mengasihi seperti Yesus punya kasih yang banyak kali dan tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kasih dalam apa lagi? Iman. Kita harus punya iman. Kemudian kita punya kemurahan hati. Kemurahan hati untuk memberi, jadi orang baik ya. Jadi orang yang jangan cuma jadi orang baik seperti orang dunia, tidak punya Yesus. Kita harus punya Yesus dulu, baru kita harus contoh Yesus punya karakter yang 3 macam itu ya. Demikian yang
bisa saya bagikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik bagi kami. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Engkau datang sendiri ke dunia ini untuk mencari kami, orang-orang yang tidak pantas untuk menerima kasih anugerah, tapi Engkau memberikan kami kasih dan pengampunan. Bahkan Engkau menyelamatkan kami Tuhan. Biarlah kami menghargakan apa yang telah Kau lakukan di atas kayu salib itu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakannya Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan, punya karakter seperti Engkau. Kami mau punya kasih, kami mau punya iman, dan kami mau punya kemurahan hati. Melihat orang lain yang kekurangan, kami mau berbagi Tuhan. Pimpin dan sertai kami agar pikiran-pikiran kami adalah pikiran Kristus, dan Engkau sendiri yang menuntun jalan kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam Tangan-Mu, dan Tuhan memberkati ibu-ibu yang hadir, biar mereka boleh menerima pengajaran pada hari ini, dan Tuhan menolong mereka untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, ibu semua diberkati hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Betty. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan setiap persembahan kita. Saya persilakan Ibu Rawati untuk berdoa. Datang Pastor Moni berkata, terima kasih boleh bagaimana hari kita makasih yang terbaik buat Tuhan ya. Anak Tuhan tidak ada miskin loh, semua kaya. Kita tidak boleh beli kasih Tuhan bersama Tuhan. Ini Tuhan tidak membutuhkan uang kita, tapi kita perlu untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih ya semuanya yang ada di tempat sini. Mari kita berdiri, kita siapkan persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari yang indah ini. Bapak, kami boleh berkumpul di tempat ini ya Bapak. Kami berkumpul di sini bukan kegagalan kami ya Bapak. Kami datang hanya untuk Engkau ya Bapak. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah ya Tuhan. Kami harus saling kasih mengasihi ya Bapak. Dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik, memberikan yang terbaik buat kami yang ada di sini ya Bapak. Kami juga diberkati dengan firman-Mu, dan kami juga mau memberikan dengan berkat keuangan yang kita akan memberikan untuk pekerjaan ya Bapak. Kami mengucap syukur buat siang hari ini, dan kami bersyukur buat kesempatan kami boleh memberi yang terbaik ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan pekerjaan ya Tuhan, memberikan sebagai harta ya Tuhan. Kami percaya Kau tidak membutuhkan uang kami Tuhan, kami harus wajib ya Tuhan menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan terima kasih. Glory, haleluya, amin. Mari silakan kita dengan percaya bersama. Yesus saja yang mati angkat,
Tuhan, kita bersyukur buat hari ini tanggal 4 November 2024 kita boleh datang beribadah, memuliakan Tuhan, dan kita boleh berkati luar biasa firman Tuhan mengingatkan kita karena hari-hari ini menjelang Natal ya. Banyak pengeluaran kata mereka ya, tapi puji Tuhan ya, kita diingatkan, disadarkan, dan kita bekerja di saluran berkat Tuhan. Terima kasih buat Ibu Lesti yang menjadi berkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati baik kesehatan Pastor Yogi dan ketiga anaknya Afi dan Oliver, dan diberkati dengan luar biasa. Amin. Terima kasih juga atas kunjungan dari Pastor Moni yang jauh-jauh ini surprise bagi kita. Oleh karena dia ada pemberitahuan gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Moni buat kebersamaan yang luar biasa. Jauh-jauh datang beribadah bersama Tuhan Yesus memberkati. Tadi Ibu Lesti sudah sampaikan apa diganti aja saya menjadi Pastor Moni. Tapi saya sampaikan ke Pastor Moni katanya tetap ya sudah, puji Tuhan. Kasih ya Pastor Moni buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ada ibu ya baru pertama kali hadir. Saya pernah semakin berdiri. Selamat datang bergabung. Udah pernah belum? Kan baru pertama. Ya, selamat bergabung di Victorious Woman ya. Kami ada ibadah setiap hari minggu pertama ya. Minggu pertama di bulan pertama. Cuma ini terakhir kita beribadah karena nanti ada Natalan ya. Natalan tanggal 4 Desember di tempat ini ya. 4 Desember di tempat ini pukul 4.3 jam 15 ya kita mulai 15 jam 3 sore yang kita undang Ibu ada adik STT yang hadir. Puji Tuhan, terima kasih ya adik STT. Puji Tuhan. Dan ada beberapa pengumuman yang dan ucap syukur terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani di ibadah pada hari ini, yaitu sedang Angel, begitu juga Brother Joko yang boleh mengubah kita dalam hadirat Tuhan dalam doa dan kebenaran. Dan bersyukur kepada singer, Ibu usaha dan Ibu Norita yang Tuhan Yesus memberkati, begitu yang berdoa dari Purwanti dan doa bersama Ibu Inirawati. Tuhan Yesus memberkati ya, jerih payahnya tidak sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Dan terima kasih untuk ibu-ibu yang berpartisipasi membawa makanan dari kita untuk kita. Puji Tuhan. Jadi Pastor Moni yang pulang ya. Kita terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Lenti, Ibu Purwati, Ibu Miun, Ibu Heni, Ibu Inirawati, Amolia, Ibu Lime, Ibu juga dan Ibu Sahat, Ibu Eti, dan Ibu Heni, dan ada ibu-ibu Ratna juga yang bawa kue atau makanan. Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti juga ada ibadah padang ya. Kita hari Rabu tanggal 13 November ya. Jadi jam 6.45 kita sudah berkumpul di GBI atau di Kelapa Gading ini ya. Karena jam 7 kita berangkat bersama-sama ke Bogor. Amin. Jangan terlambat, yang terlambat ditinggal. Jadi on time jam 7 dengan kostum atasan kuning ya, bawahannya pakai jeans. Puji Tuhan. Itu jadi kita sama-sama beribadah. Yang sudah mendaftar jangan lupa dari 6.45 menit sudah berada di gereja sini. Puji Tuhan. Dan nanti juga kita ada Natal ya, dari Victorious Woman di tempat ini. Jadi kita mulai jam tanggal 4 ya, tempat awal ya, tanggal 4 Desember 2024 pukul 15. Nanti yang WL ini Angel ya, Brother Yoga, dan nanti pembicaranya adalah Pastor Moni Supir. Ini pada kita nanti berbicara yaitu Pastor Moni Supir. WL juga sudah Ibu saudara Angel, mereka sudah tadi saya bilang yang foto-foto yang
puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ini ada beberapa pengumuman dan ada juga Natal GPI Victory Family ya. Nanti diadakan di Balai Samudra, yang itu bisa 4.000 jemaat. Jadi boleh ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak cucu boleh, atau teman-teman ada juga sekolah minggu ya. Sekolah minggu ada. Nanti ibadahnya pukul 18 di Balai Samudra tanggal 12 bulan 12 tahun 2024 ya. Ya, nanti pembicaraan ada kepala sedang kita tes penampilan Kepala Supir yang dipimpin oleh Wakil Kepala Pes Supir. Puji Tuhan, inilah beberapa pengumuman dan Tuhan Yesus memberkati. Sana kita bagi sama-sama semua. Kami memuji-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan, mengingatkan setiap kami untuk menjadi wanita-wanita yang kaya akan Engkau. Beri kekuatan kepada setiap kami untuk mempunyai kekayaan di dalam kasih, mempunyai kekayaan di dalam iman, dan mempunyai kekayaan dalam bermurah hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkau yang berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Pastor Lenti, Ibu Jenny, dan setiap rekan-rekan yang melayani. Tuhan, Engkau berkati berlimpah-limpah, dan setiap para wanita-wanita Victorious Woman di tempat ini menerima berkat baru daripada. Mari kita mengangkat kedua tangan ke hadapan Bapa di sorga. Dibukalah tingkat-tingkat langit dan diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah doa-doamu. Tuhan terus menuntun engkau, memberi hikmat, marifat, memberi kekuatan dan pengurapan untuk setiap apa yang kau lakukan, baik di dalam rumah tangga, di dalam studimu, di dalam apa yang kau lakukan dalam komunitas. Tuhan membuat engkau menjadi saksi Kristus yang diurapi. Melalui hidupmu engkau akan membawa banyak jiwa-jiwa kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati keluargamu dan pernikahanmu, dan Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati keuanganmu, dan Tuhan Yesus memberkati masa depan. Mari puji Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, menuntun, mengurapi dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, kami mengasihi. Kita percaya telah terima berkat Tuhan.